Tuhan. Kalau kami boleh melihat ke diri kami pada saat ini Bapa, siapakah kami yang Kau bentuk dan Kau jadikan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyadari apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menghidupi apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga langkah-langkah hidup kami tidak akan menjadi sia-sia, tetapi kami menjadi pribadi yang betul-betul spesial di hadapan Engkau ya Tuhan. Bicara buat kami, ajar kami terus untuk mengerti, memahami kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami akan menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Engkau. Kami buka hati kami menjadikan hidup kami seperti seorang murid di hadapan Tuhan. Biar terus Tuhan, terus Tuhan arahkan kami Bapa. Karena kami tidak ada tujuan yang lain dalam hidup ini kecuali ingin menyenangkan hati-Mu semata-mata ya Tuhan. Urapan Roh Kudus mengalir. Amin. Haleluya. Urapan Roh Kudus memampukan kami memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan, dan menanti-nantikan apa yang hendak Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau terjemahkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami bisa menangkap dengan jelas apa yang Kau ajarkan kepada kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menghidupi apa yang Kau ajarkan kepada kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan terus berjalan bersama arahan firman Tuhan agar setiap kehidupan kita tidak ada satu hari pun, tidak ada satu langkah pun yang menjadi sia-sia ya. Karena kita percaya bahwa di dalam hidup ini tidak ada segala sesuatu yang sifatnya kebetulan. Kalau kita boleh ada, kita boleh hidup, kita boleh bergerak, maka kita tahu selalu ada rencana Tuhan yang baik dalam diri orang percaya. Sekalipun mungkin cara hadir kita di atas muka bumi ini tidak seperti yang diharapkan atau tidak seindah seperti apa yang ada di sekitar kita, tetapi saya selalu katakan kalau kita hidup di atas muka bumi berarti ada tujuan Tuhan. Amin. Ya, ada tujuan Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan supaya kekristenan kita tidak menjadi sia-sia, ibu-ibu. Jangan sampai kita hanya mengalir, katanya orang yang sorohani, izinkan saya bilang begitu ya. Oke, kalau ditanya, hidupmu seperti apa? Mengalir aja. Flowing in God, flowing in spirit, gitu. Ngalir juga gak jelas kalau nggak tahu arah ibu. Oke. Ya, harus dimaknai ngalir itu maksudnya apa. Tapi bukan berarti ketika menjalankannya ngalir tanpa tahu aku mau kemana. Ya, itu harus bisa dibedakan dengan jelas. Sehingga tadi saya katakan kalau kita hidup hari ini dan seberapa lama kita hidup, jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Oke, akan terjadi keseragaman siapapun kita, mau dia beragama apapun, ibu-ibu, di nisan kita nanti akan ada tulisan kapan lahir, kapan mati. Itu seluruh nisan ya memiliki keseragaman tulisan yang ada. Kapan kita lahir, kapan kita mati, selalu ada ya. Misalnya dia lahir tahun 70, dia meninggal let's say tahun misalnya berapa, sekian katakanlah 2000 berapa ya, 2005 lah dan lain sebagainya seperti itu. Oke? Selalu akan ada tulisan seperti ini. Kapan dia lahir, kapan dia mati. Ini suka-suka semua kita punya. Oke? Nah, yang harus kita perhatikan adalah urusan kapan kita lahir, kapan kita mati itu misterinya Tuhan. Karena tidak pernah ada di ruangan ini yang meminta kapan dilahirkan, betul? Tidak ada yang pernah memesan waktu terlebih dahulu agar dilahirkan tanggal berapa. Ya, itu misterinya Tuhan. Dan demikian pula ketika kita meninggal, tidak ada satu orang pun yang tahu bertepatannya seperti apa ketika nanti kita meninggal. Jadi dua hal ini adalah urusan Tuhan.
Tetapi selalu perhatikan, ada tanggal lahir, ada tanggal mati, tetapi kemudian di tengahnya ada satu tanda yang menggambarkan inilah selama kita hidup. Oke, inilah selama kita hidup. Kalau tadi saya katakan ini adalah misterinya Tuhan, ini adalah misterinya Tuhan, tapi di sini sebetulnya adalah tanggung jawab kita. Ya, adalah tanggung jawab kita. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini, Ibu kekasih, supaya kehidupan kita di masa yang Tuhan tentukan di atas muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Oke, tidak ada yang sia-sia. Nah, tentunya kita mau hidup di dalam Tuhan, tentunya kita mau hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, Alkitab secara garis besar berkata seperti ini, Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang berulang-ulang muncul di pengajaran saya, Ibu kekasih, Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Alkitab berkata demikian, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kerinduan Tuhan ketika Dia menciptakan ibu-ibu dan saya, yang paling utama adalah bagaimana hidupmu dan hidupku harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Nanti kita akan lihat lebih jauh, ya. Jadi kalau kita hidup sudah harus nempel di pikiran kita, kalau aku hari ini bisa buka mata, aku hari ini bisa bernafas, maka yang Tuhan kehendaki adalah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana perjalanannya, ibu-ibu? Kita akan kembali melihat rencana Tuhan mula-mula seperti apa ketika menciptakan kita. Jadi kita tidak menciptakan buku manual sendiri, kita tidak menciptakan rancangan sendiri, karena untuk kemuliaan Tuhan pastinya harus kembali kepada rancangannya Tuhan. Nah, rancangannya Tuhan itu seperti apa? Kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 terlebih dahulu. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27, ya. Alkitab berkata demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan dulu dalam segi waktu. Ketika Tuhan melakukan hal ini, ketika dosa sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Oke? Dosa belum terjadi, ibu-ibu. Ya. Ini Kejadian pasal 1, peristiwa dosa adanya di Kejadian 3. Di Kejadian 3 mengakibatkan apa yang terjadi di Kejadian 1 jadi rusak. Karena Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Rusak gambar Tuhan yang diberikan di Kejadian pasalnya yang pertama. Ya, jadi Kejadian 1 ini adalah peristiwa sebelum dosa terjadi. Nah, maka dari itu lihat lagi, ibu-ibu compare lagi, tadi lihat di Yesaya 43, kan Alkitab berkata begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Oke. Tetapi di Kejadian 3, manusia berbuat dosa yang mengakibatkan tadi Roma 3:23, semua kita berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Kalau hilang kemuliaan Allah, maka proses di Kejadian pasal 1 tidak bisa dilanjutkan. Tujuan di dalam Yesaya 43 ayat 7 tidak akan tercapai. Karena yang bisa hidup memuliakan Tuhan adalah yang apa tadi Yesaya 43? Yang disebutkan dengan namaku. Ketika berbuat dosa, maka Tuhan kita bukan Tuhan. Betul? Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan kita bukan Tuhanmu. Kita adalah hamba dari dosa. Tuhan kita adalah kuasa kegelapan.
Selama hidupmu dan hidupku tuannya bukan Tuhan, tidak akan pernah mungkin hidupmu memuliakan Tuhan. Oke? Saya ulangi. Selama kita bukan hambanya Tuhan, selama Tuhan tidak menjadi Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin hidupmu dan hidupku memuliakan Tuhan. Karena pastinya tanggung jawab seorang hamba, dia pasti akan memuliakan tuannya. Kalau tuannya bukan Tuhan, tidak mungkin kita memuliakan Tuhan. Pasti kita akan memuliakan Tuhan kita. Oke? Jadi ketika kita tahu bahwa kalau aku mau hidup di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan, maka apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 harus diberesin dulu, Bu. Dosa harus dibereskan dulu. Ya. Makanya Alkitab berkata begini di dalam kitab Korintus, kenapa kamu susah dan rasa berat ikut Tuhan? Ke gereja iya, persekutuan iya, baca Alkitab iya, doa juga iya. Tapi kok rasanya berat? Karena Alkitab bilang begini, ketika kamu mau ikut Tuhan, tetapi bersamaan dengan itu kamu juga gak mau meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Nah itu yang seringkali susah buat kita full heart sama Tuhan. Kita mau ke gereja, kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kita mau ngalamin kebaikan Tuhan, kita mau menikmati mujizat Tuhan, tetapi urusan duniawi juga gak mau ditinggalkan. Kita mau dua-dua jalan, bahkan sekarang ya dunia mengajarkan kepada kita jangan radikal-radikal, betul? Jangan terlalu rohani, apa istilahnya? Jangan terlalu fanatik. Biasa-biasa aja, ya. Bahkan sekarang ada kata-kata yang juga harus dipahami dengan benar. Sebetulnya kata-katanya nggak salah, ibu-ibu, tapi jangan akhirnya itu dikonotasikan untuk perkara negatif. Seringkali kita jadi diajarkan begini, hidup di dunia mesti relevan. Relevannya itu harus dimaknai dengan benar. Kadang-kadang iblis juga belokkan kata-kata relevan. Relevannya jadi apa? Tuhan iya, setan iya. Seringkali begitu hari-hari terakhir ini dimaknainya. Kita mesti relevan, jangan jadi aneh di dunia. Tapi akhirnya keseret, kita berusaha Tuhan iya, iblis iya. Padahal Alkitab berkata, adakah satu orang bisa mengabdi kepada dua tuan? Gak akan pernah. Karena pastinya salah satu di antara tuan kita pasti harus diutuhkan. Betul? Pasti akan di nomor satu kan. Gak akan bisa Tuhan setan. Itu yang bikin hidup kita berat sebetulnya. Ya, itu yang bikin hidup kita berat. Nah maka dari itu, kalau hari ini ditanya, kamu mau gak hidup untuk kemuliaan Tuhan? Yes. Beresin dulu Kejadian 3. Beresin dulu segala sesuatu yang membuat kita dan Tuhan tidak menjadi terhubung. Beresin dulu, ya. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu ketika kita tidak mampu membereskannya, Dia menyediakan dirinya untuk menjadi pemberesan buat kita. Amin. Ya. Sehingga Alkitab berkata begini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Bagian kita cuma tinggal percaya, Dia sudah menyediakan keselamatannya. Okay? Tinggal percaya, ya, tinggal menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan yang terputus akan tersambung kembali. Okay? Jadi ibu-ibu kekasih, dengar baik, kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, pastikan hidupku dan hidupku di dalam Tuhan. Walaupun nanti dalam proses penyempurnaannya ada tahapan, ya. Tetapi paling tidak hidupku hari ini sepenuhnya bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan.
Karena kalau diperhatikan ibu-ibu kekasih, kita tidak akan pernah bisa menyatukan dua Tuhan sekaligus di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kembali lagi ke Kejadian 1. Ini yang Tuhan mau bagi kita anak-anaknya. Ini yang Tuhan mau bagi kita hamba-hambanya. Lihat, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Bu, Tuhan itu ciptakan kita serupa dan segambar sama Tuhan, seperti pribadi Tuhan. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Seperti apa Tuhan, seperti itulah kita. Hanya bedanya satu, Dia pencipta, kita ciptaan. Ya, tetapi semua atribut kealahan itu diberikannya kepada kita sampai yang paling signifikan. Sekarang saya tanya, Allah punya kehendak bebas nggak? Tuhan punya kehendak bebas nggak? Punya. Suka-sukanya Dia mau ciptakan matahari dulu atau laut dulu, betul? Suka-suka Dia mau ciptain mukanya monyet kayak apa, beda sama kelinci. Allah punya kehendak bebas. Sekarang saya tanya, kita semua punya kehendak bebas nggak? Iya. Sampai sedemikian bagaimana Allah kita, demikian pula dengan kita. Oke? Nah, apa tujuan Tuhan yang menciptakan kita seperti Dia? Oke? Ingat, Allah kita adalah roh. Roh adalah pribadi tidak berbentuk, pribadi yang tidak kelihatan. Ingat, beberapa minggu yang lalu kita bicara presence of God, bicara soal Shekinah glory. Oke? Dia adalah pribadi yang tidak kelihatan. Lalu kemudian Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Artinya apa? Ketika Dia menjadikan kita, Dia ingin menyatakan dirinya yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Betul? Yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Sehingga sadari pagi hari ini ibu-ibu kekasih, Tuhan yang gak kelihatan ingin menjadi kelihatan lewat siapa? Betul? Lewat kita. Yang ingin kelihatan, yang tidak kelihatan lewat kita. Sehingga dengan kata lain, Tuhan menciptakan ibu-ibu dan saya menjadi representatifnya Tuhan. Sehingga ketika kita ditempatkan, kita diletakkan sama Tuhan, maka tujuan Tuhan adalah lingkungan sekitar kita bisa lihat Tuhan lewat kita. Ya, itulah tujuan Tuhan, Bu. Ya, pahami hal itu. Jadi kita bangun pagi bukan mau kita kikir di hari Selasa. Kita bangun pagi ada tujuan Tuhan. Ketika ibu-ibu dan saya diciptakan serupa dan segambar, karena Tuhan ingin Dia yang tidak terlihat menjadi terlihat melalui kita. Okay? Lewat kita orang lihat seperti apa pribadi Tuhan. Lewat kita orang bisa merasakan bagaimana karakternya Tuhan. Lewat kita orang bisa menerima Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Apalagi kemudian sadari lagi seperti ini, Bu. Yuk buka Kejadian 2:15. Setelah Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, lalu kemudian Kejadian 2 ayat 15, ibu kekasih berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya. Perhatikan baik-baik kakak itu. Menempatkannya. Ketika itu Adam dan Hawa ditempatkan di suatu tempat yang namanya Taman Eden. Sama seperti ibu-ibu dan saya, hidupmu dan hidupku pasti ada penempatan. Ada tempat di mana kita ditaruh Tuhan di situ. Oke? Dan jelas lihat, apa yang Tuhan inginkan ketika menempatkan Adam menjadi representatifnya Tuhan, betul? Di tempat di mana Adam berada, Tuhan ingin Adam menjadi representatifnya Tuhan. Act like God. Bertindak seperti Tuhan, beraksi seperti Tuhan. Oke? Ya. Nah, sama dalam hidupmu dan hidupku juga demikian, ibu-ibu kekasih. Tuhan menciptakan kita semua serupa dan segambar. Setelah itu ditempatkan kita. Gak ada orang di ruangan ini yang tidak punya penempatan.
Betul? Semua kita ditempatkan Tuhan. Ya, ditempatkan di keluarga kita masing-masing, ditempatkan di pekerjaan kita masing-masing, ditempatkan di pelayanan kita masing-masing, ditempatkan di lingkungan kita masing-masing. Ada penempatan Tuhan. Ya, ada penempatan Tuhan. Nah, kembali lagi, ketika kita ditempatkan Tuhan di situ, supaya apa? Supaya kita menjadi representatifnya Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama hari ini, Ibu-ibu. Sudahkah kita memenuhinya? Sudahkah kita menjadi seperti yang Tuhan mau? Sudahkah lingkunganmu ketika melihat dirimu, dia melihat Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah ketika engkau ada di keluargamu, maka suami, anak-anakmu, cucu-cucumu merasakan pribadi Kristus di dalam hidupmu? Jangan sampai nanti sebaliknya, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan. Orang tidak lihat Tuhan dalam hidup kita. Orang tidak merasakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang demikian pasti bukanlah representatifnya Tuhan, tapi kebalikannya, representatifnya setan. Oke? Nah, ini yang harus dipahami, ibu-ibu kekasih. Aku ditempatkan di satu tempat, aku ditempatkan di satu keadaan, supaya tempat itu bisa lihat Tuhan lewat hidupku. Oke? Nah, makanya ini yang harus kita renungkan. Setiap langkahku, aku mencerminkan Tuhan gak? Setiap tutur kataku, aku mencerminkan Tuhan gak? Aku melakukan seperti yang Yesus lakukan atau tidak? Aku bertindak seperti Yesus bertindak atau tidak? Aku mengambil keputusan seperti Yesus bertindak atau tidak? Kan itu yang harus dipikirkan. Atau justru sebaliknya? Kalau sebaliknya, ini baru satu tahap ya ibu-ibu ya. Kita akan lihat nanti tahap yang berikutnya yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita tidak berhasil seperti itu, maka kemudian kita tidak akan menjadi orang yang menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah itu. Makanya kalau kita sudah paham bahwa kita diminta Tuhan demikian, maka kita juga harus mulai merenungkan bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang demikian. Betul? Kembali lagi ketika Kejadian pasal 3 bicara soal dosa dibereskan, maka Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tetapi ciptaan yang baru itu juga tidak seperti membalik telapak tangan. Hari ini terima Yesus, lalu kemudian kita jadi seperti Yesus, kan enggak? Tuh? Kita juga harus berproses untuk semakin disempurnakan seperti Yesus. Berarti lihat ibu-ibu kekasih, dari tahap yang pertama ini saja PR-nya sudah banyak nggak? Iya. Saya harus menyatakan pribadi Yesus, tetapi bersamaan dengan hal itu, saya harus berproses untuk seperti Yesus. Ini kalau sadar begini aja Bu, waktu kita habis loh cuma buat ngurusin Tuhan. Betul nggak? Kalau hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan, sebetulnya akan sangat ketolong untuk gak hidup kayak dunia. Karena untuk ngurusin yang kayak begini aja perlu waktu, perlu fokus, perlu proses, betul? Ya, jadi lihat, kita harus menyatakan diri seperti bagaimana Tuhan dalam hidup kita, tetapi bersamaan dengan itu kita berproses untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Oke? Nah, maka dari itu ibu-ibu yuk buka sebentar yuk Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasalnya yang ke-5. Ini kemarin nih anak-anak Timotian saya bicara hal ini ibu-ibu kekasih. Oke, sebentar ya. Galatia pasalnya yang ke-5. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang Tuhan inginkan adalah, perhatikan ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ya, ayat 25 ya. 1, 2, 3. Jikalau hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Oke. Nah, kalau hidupmu dan hidupku dipimpin oleh Roh, maka lihat ayat 16.
Seperti apa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus? Baca lagi 1, 2, 3. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu diantaranya apa, Bu Marta? 19, 20 sampai 21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak nggak? Masih banyak. Berarti lihat PR kita banyak nggak? Banyak banget, Bu. Ngapain? Memastikan hidupmu dan hidupku tidak terikat dengan perbuatan daging. Dan ini proses, bukan simsalabim. Betul? Bagaimana tiap hari aku bergumul supaya perkara-perkara kedagingan yang masih mengikat diriku itu terlepas dan aku tidak kembali ditarik dunia untuk melakukan perkara-perkara kedagingan. Itu peperangan kita everyday, ibu-ibu. Oke? Dan itu tidak bisa dihadapi dengan kuat dan gagah kita. Ya, kembali lagi tadi dikatakan ayat 16. Kalau kamu tidak ingin mengikuti keinginan daging, maka hidupmu dan hidupku harus dalam Roh. Nah, ketika engkau hidup dalam Roh, engkau terus lengket sama Tuhan, engkau terus minta diubahkan sama Tuhan, engkau terus meletakkan kekuatan di dalam Tuhan. Lu dengar baik, ketika engkau berproses seperti itu, seringkali tanpa sadar orang lain juga lihat kita sedang berproses seperti itu. Betul? Saya kasih gambaran begini. Engkau jadi representatifnya Tuhan. Oke, juga gue jadi representatifnya Tuhan. Nggak begitu juga. Karena tadi saya bilang, untuk kita bisa jadi representatifnya Tuhan, bersamaan dengan itu kita harus berproses untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Nah, ketika engkau berproses untuk menjadi sempurna, maka di kala itu juga engkau jadi representatifnya Tuhan. Karena orang melihat, wah, Bu Ivon berupaya di dalam Tuhan untuk bisa hidup benar di dalam Tuhan. Wow, gitu ya. Dilihat lagi, Bu Oli berupaya hidup mati-matian supaya tidak terikat daging. Itu orang lainnya. Dan ketika orang lain lihat itu, mereka lihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan main-main menjalani proses bersama Tuhan. Karena itu pun jadi kesaksian. Ya, orang lain lihat Tuhan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kadang-kadang kita kepleset di situ. Tapi kan Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Dan itu orang lihat. Wah, dia begitu berjuang bersama Tuhannya. Wow, dia begitu cinta sama Tuhannya. Makanya dia hidup mati-matian buat Tuhan. Itu jadi kesaksian. Gak langsung serta-merta ketika kita udah penuh kemurahan. Enggak, Bu. Dalam proses untuk menjadi orang kemurahan aja, orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika engkau, misalnya contoh yang paling gampang, ketika engkau harus memberi, kalau engkau gak punya untuk bisa memberi, ini kan proses ya, belum jadi loh. Baru ketika proses saja, orang lain akan lihat, wow, kalau bukan Tuhan yang memampukan dia untuk seperti itu, gak mungkin dia bisa seperti itu. Iya, baru proses saja udah jadi berkat gak? Ya. Sebaliknya kalau ibu-ibu kalah, nyerah, murtad, mana yang menjadi berkat? Betul? Makanya adalah lebih bisa dihargai orang yang berjuang untuk meraih kebenaran daripada menyerah dari kebenaran. Betul? Gak masalah, Bu. Ya, namanya juga proses belajar. Kita akan lebih menghargai orang yang berproses daripada lari dari proses.
Amin. Saya berdoa di sini nggak ada orang yang lari dari proses, tapi rela diproses. Karena ketika kita diproses, itu pun akan jadi berkat buat orang yang melihat kita diproses. Amin. Ya, jadi lihat itu Bu yang Tuhan harapkan dalam hidupmu dan hidupku. Dan saya berdoa biarlah itu nyata kelihatan di depan orang. Dan banyak pendeta juga sudah mengatakan di telinga ibu-ibu kekasih, itu adalah khotbah yang paling akurat dibanding khotbah di depan mimbar. Hidupmu. Amin. Gak usah jadi pendeta kalau gak dipanggil. Tidak perlu selalu melayani di gereja kalau gak dipanggil. Tapi di taman mana engkau ditempatkan Tuhan, itu adalah lingkungan di mana engkau bisa memperlihatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Oh, kasih Yesus tuh kayak begitu ya. Oh, kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri ya. Oh, dan lain sebagainya. Oh, kalau orang Kristen difitnah itu dia lebih cari perdamaian dan tidak perlu mengorek-ngorek. Oh, kalau orang Kristen dirugikan, dia kembalikan kepada Tuhannya supaya Tuhannya yang berperang bagi dia. Oh, itu loh yang mau dilihat orang. Betul? Itu loh yang mau dilihat orang. Makanya kita berkata kita ini suratan yang terbuka. Bisa nggak Bu Marta? Coba kita buka Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Oke. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bu, saya mau ajarkan mengenai kata saksi. Saksi itu bukan semata-mata penonton. Kalau penonton latar belakangnya bisa macam-macam. Tapi saksi di sini dalam bahasa aslinya memberikan pengertian kepada kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu berjalan di depan kita dan mereka bisa melakukan apa yang mereka harus lakukan. Jadi lebih tepatnya begini, mereka akan menjadi supporter buat kita ini. Oke, kalau misalnya begini, ya misalnya begini, oke, Buneng lagi misalnya bergumul sama apa contohnya, ya, misalnya untuk, ya, pengendalian diri, ya dia sendiri yang minta kasih contoh begitu ya, emosi gitu kan ya. Oke, ketika Buneng berjuang untuk mengendalikan diri bersama dengan Roh Kudus, dia berdoa, dia metanoia, perubahan pikiran, dia bergumul, dia lekat sama Tuhan dan lain sebagainya. Saya akan bilang begini sama Buneng, Buneng ayo, bisa Buneng, ayo maju terus Buneng. Saya bisa begitu sama Buneng bukan semata-mata karena pintar teriak. Enggak. Saksi dalam Ibrani 12 ayat 1 itu adalah orang yang sudah terlebih dahulu menang di posisi itu. Jadi saya akan bilang sama Buneng begini, bisa, ayo kamu bisa mengendalikan diri. Kenapa? Saya bisa. Ayo bisa, ayo terus bisa, ayo maju terus, saya bisa. Nah itu. Berarti ada orang-orang yang terlebih dahulu bisa nggak? Iya. Dan saya selalu suka sama ayat ini. Elia adalah manusia biasa. Kalau dia dipakai Tuhan dan dia bisa seperti Elia, maka kita yang manusia biasa juga bisa kayak Elia. Amin. Jadi kalau ada orang lain bisa mengendalikan diri, masa iya dengan Tuhan yang sama kita nggak bisa mengendalikan diri? Amin. Makanya kalau di Siloam itu saya paling gemes gitu kalau ada orang nggak bisa, nggak mau, bisa. Karena orang lain sudah banyak yang terlebih dahulu bisa sebelum kita. Jadi ketika berproses seperti itu pun orang lain sudah lihat kita, Bu. Orang lain sudah lihat kelekatan kita akan Tuhan, keberserahan kita akan Tuhan, bagaimana kita mengandalkan
Ya, dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita tentunya. Jadi lihat, tujuan Tuhan yang utama adalah bagaimana kita menjadi representatifnya Tuhan, supaya ketika orang lihat kita, orang lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana? Di tempat di mana engkau ditempatkan. Ya. Dan semua kita punya penempatan. Dan luar biasanya kita ditempatkan berbeda-beda. Makanya jangan semua ke gereja, Bu. Nanti siapa yang jadi berkat di dunia kesehatan? Siapa yang jadi berkat di dunia pendidikan? Siapa yang jadi berkat? Ini kan beberapa tahun yang lalu menjadi konsep yang keliru gitu loh, kalau bukan panggilan. Rame-rame berbondong-bondong, ya. Sinode saya, Bu, untuk daerah DKI Jakarta saja. Saya under DKI Jakarta kan ya, pendetaannya. Itu tiap tahun, Bu. Pendeta pratamanya saja. Kami kalau di karismatik, di battle itu kan ada 3 tingkat. Pendeta pratama, pendeta madya, baru pendeta senior. Ya, saya nggak mau dibilang pendeta tua. Gitu kan. Sekarang tuh apa istilahnya? Pendeta senior atau apa ya? Saya nggak ngerti pendeta senior atau masa dulu pendeta tua. Ya, itu untuk pendeta pratama aja. Sekali lantik bisa 500 orang, 1000 orang loh. Ya, saya nggak tahu nih, baru beberapa hari yang lalu sinode internasional kami. Itu berapa lagi pendeta senior yang dilantik tuh? Banyak banget. Ya, kadang-kadang kita kembali ke firman Tuhan bertanya begini, kok banyak yang dilantik tapi kok pengerja rasa kurang ya di gereja? Sebetulnya pengerja banyak tuh, cuma yang efektif kurang gitu kan. Kenapa? Karena belum tentu mereka dipanggil untuk di gereja. Makanya jadi nggak efektif gitu kan. Ya, kemecar, lihat kerennya kalau jadi singernya, aduh cantik banget ya dan lain sebagainya. Daftar jadi pengerja. Aduh aku mau jadi berkat buat anak sekolah minggu, kayaknya bisa nangin anak-anak seneng ya. Nanti tiap Natal suka dikasih bingkisan sama orang tuanya. Ngajar sekolah minggu gitu ya. Ya kan, macam-macam tuh. Ya, ini bukan rahasia umum nih, saya kata kalau di gereja ibu, gitu ya. Tapi banyak gereja seperti itu. Kalau nggak punya kualifikasi, masuk dulu lewat pendoa. Maunya berdoa, karena berdoa dipikir paling mudah gitu kan ya dilakukan. Padahal siapa bilang? Doa itu sesuatu yang paling nggak mudah dilakukan. Tapi jadi batu loncatan kan? Oh masuk dulu di departemen doa, nanti habis itu nanti nggak kemana deh. Kalau nggak dipanggil nggak usah. Makanya jadi pengerja nggak efektif di gereja. Jadi batu sandungan di gereja. Mungkin dia lebih efektif di dunia yang memang dia ada. Mungkin di dunia marketing, betul? Mungkin dia ada di dunia asuransi. Mungkin dia ada di dunia pendidikan. Mungkin dia akan lebih bright di situ. Cuma dulu itu punya konsep. Pokoknya kalau pelayanan pasti di gereja. Nah itu. Makanya jadi Injil nggak nyebar-nyebar, Bu. Injil nggak nyebar-nyebar. Padahal Tuhan sebar kita supaya kita jadi representatifnya Tuhan, betul? Oh di dunia fashion, dunia kesehatan, jadi berkat di situ, tunjukin pribadi Tuhan di situ. Dan yang paling sederhana, tunjukin pribadi Tuhan di rumah tanggamu. Amin. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita ini gak sekali 2 kali di telinga saya gitu loh. Istri saya persekutuan setiap Selasa. Mama saya rajin ibadah setiap Selasa. Tapi kalau di rumah kelakuannya berbeda. Nah. Oke. Mama saya angkat tangan kalau nyanyi-nyanyi buat Tuhan. Amin-amin kalau dengar firman. Tapi di rumah berbeda. Sehingga kalau yang seperti itu akhirnya menjadi sebuah kesulitan untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Oke. Ya. Ini berbeda, benar-benar berbeda. Kelakuan di ibadah sama kelakuan di rumah berbeda. Bu, lain misalnya di rumah kita memang sudah beraktivitas atau berkegiatan rohani, berkelakuan rohani, tetapi kemudian dicibirkan, dihina, itu berbeda lagi. Tapi ini betul-betul antara di rumah dan di persekutuan berbeda, Bu. Jadi kadang-kadang ada suami datang ke saya dan berkata, beda Bu, istri saya di rumah sama di persekutuan kalian. Sampai ada suami bilang begini, lu diajarin apa mau
Marta itu ada yang ngomong gitu. Saya sampai evaluasi, wah cari nabi ya. Saya sampai nanya sama Pak Alto, gue kalau ngajar apa ya? Kok sampai ada bapak-bapak nanya begitu? Ya cari apa sama Bu Marta lu? Saya bilang perasaan saya ngajar baik-baik aja Bu, gitu. Nah itu terjadi. Nah saya berharap kita tidak seperti itu. Kita berjuang untuk bisa sehati sepikir dengan firman Tuhan. Jadi berkat, ya, jadi berkat. Ketemu sama orang yang menyebalkan, jadi berkat buat orang itu. Oke? Ketemu sama situasi yang pelik, tetap jadi berkat. Selalu ingat, kalau Yesus kayak gini, Yesus kayak apa ya? Kalau Yesus lagi difitnah sama orang-orang Farisi, Yesus jawab apa ya? Kira-kira Yesus nonjok apa enggak ya? Kalau Yesus nggak nonjok, berarti saya ya kan nonjok juga. Oke? Kalau saya nonjok sementara Yesus nggak nonjok, berarti saya nggak kayak Yesus, kan begitu? Oke? Ketika Yesus diludahi, apakah kira-kira Yesus meludahi balik? Ingat aja hal-hal yang kayak begitu sederhana. Ya? Makanya kalau ada anak-anak muda nanya sama saya, Pastor, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Saya sebenarnya bilang begini, kamu lihat aja Yesus kayak gitu nggak? Gitu aja. Ya? Boleh nggak begini? Boleh nggak begitu? Nah, sekarang gitu banyak relevansi kan? Relevan. Yesus kayak begitu enggak? Kecuali satu nggak bisa ngomong. Pastor boleh gondrong nggak? Ya saya nggak bisa ngomong. Yesus gondrong soalnya. Saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak, gitu. Ya, karena memang tipikal orang Yahudi, mereka pasti yang pria-pria rambutnya memang panjang. Oke. Ya, apalagi rabi-rabi itu memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak boleh gondrong loh, nah dia bilang Yesus gondrong, nggak bisa bilang saya. Kecuali aturan lingkungan gitu ya. Aturan lingkungan berbeda lagi, itu lebih kepada etika dan estetika. Ya, saya akan bilang begitu. Yesus gimana? Kalau kamu ini Yesus gimana? Udah begitu aja. Ya, Yesus bagaimana dan lain sebagainya. Jadi selalu lihat hidup kita seperti itu adanya, ibu kekasih, ya, supaya tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Representatifnya Tuhan, supaya di mana kita ditempatkan, orang lain bisa lihat kita dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, balik lagi ke Kejadian 1:28. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Yuk baca sama-sama. Sekarang yang Tuhan minta ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu seperti apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah memerintahkan kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang menarik Bu adalah kata-kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Coba kalau dicek di dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris akan menggunakan kata be fruitful and multiplication. Berbuah dan bermultiplikasi. Oke, bermultiplikasi, bertambah banyak dan berbuah. Jadi ayat ini bukan hanya semata-mata memerintahkan kepada kita untuk punya anak. Bukan hanya itu. Ya, kalau kita sedang bicara tentang rumah tangga, maka kepada pasangan yang siap menikah harus bersedia untuk menerima konsekuensi pernikahan adalah beranak cucu. Ya, kenapa diajarkan seperti itu? Karena apalagi zaman sekarang Bu, itu Jerman, RRC lagi bingung tuh. Kenapa? Karena anak-anak mudanya kalau nikah nggak mau punya anak. Mereka lagi bingung sama populasi bangsanya. Karena mereka rame-rame lagi nggak mau punya anak. Ya, itu sesuatu yang sebetulnya menyalahi apa yang kita ajarkan. Karena siap menikah harus siap punya anak, seharusnya begitu. Kecuali memang diizinkan tidak punya anak, itu berbeda. Tetapi jangan belum apa-apa, oke nikah, tapi kita nggak akan punya anak, ya itu nggak sesuai firman. Siap menikah, siap punya anak. Makanya jadi panjang kalau saya ngajarin pranikah nih di sini.
Karena siap punya anak, makanya mesti punya modal sebelum menikah, begitu. Oke? Ya, jadi bukan nikah asal nekat, bukan nikah asal cinta. Tapi kamu tahu konsekuensinya. Ketika menikah, kamu akan punya anak yang kemudian harus dibiayai, harus dirawat, harus dipelihara. Makanya harus siap mental segala sesuatunya. Itu kalau bicara pernikahan. Tetapi kita tidak bicara soal dunia pernikahan dalam ayat ini. Tetapi Alkitab berkata, orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, itu kemudian diberikan perintah sama Tuhan untuk berbuah. Kalau berbuah berarti kita nggak mandul. Kalau nggak mandul berarti kita produktif. Berarti kita menghasilkan. Ada yang dihasilkan. Oke? Sehingga Bu, dalam perjalanan hidupmu mengiringi Tuhan, ibu-ibu dan saya nggak boleh jadi orang mandul. 5 tahun, 10 tahun mandul, Bu. Oke? Dalam kehidupan orang Yahudi saja dan kebanyakan orang-orang di negara manapun, mandul itu aib. Betul? Mandul itu aib. Oke? Jadi orang rame-rame, makanya kenapa Hana mau dihibur seperti apa sama Elkana, kan tetap nggak mau dihibur. Karena yang utama buat dia adalah punya anak. Karena mandul itu aib. Oke? Nah sama, dalam kerohanian kita, jangan jadi orang-orang mandul. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya, ini sebentar lagi Silon akan ulang tahun yang ke-5. 5 tahun ini aku udah fruitful belum? Jadi kita lihat fruitfulnya kayak apa. Atau 5 tahun ini ya udah kayak pohon mangga saya tuh. Barusan Oma WA sama saya. Pohonnya berbuah, tapi dimakan codot. Jadi jatuh ke bawah. Oh puji Tuhan, paling tidak yang saya tahu adalah pohon itu masih berbuah. Gitu. Setelah kemarin sudah berbuah kan gitu kan ya. Oh baru WA tuh saya baca WA-nya. Ada buahnya Kak, tapi dimakan codot jadi jatuh ke bawah. Oke, yang penting dia berbuah. Nah kita jangan jadi orangnya yang penting aku ada di persekutuan, yang penting aku ada di gereja, tapi mandul. Aib Bu. Ayo pahami kembali ke firman Tuhan. Itu aib. Gak apa-apa, yang penting aku subur, yang penting enggak begitu. Alkitab mengajarin begitu. Alkitab berkata, be fruitful. Jadi orang produktif. Jadi orang yang menghasilkan. Kita ini Danau Galilea, bukan laut mati. Apa bedanya Danau Galilea sama laut mati? Kalau Danau Galilea, dia terima sesuatu di aliran lagi. Itu Danau Galilea. Tapi kalau laut mati, makanya kadar garamnya tinggi. Dia kerjanya cuma satu, apa? Nerima. Oke, nerima. Aku juga ditampung. Pokoknya dia aja. Pintar-pintar sendiri, gitu kan ya. Tahu-tahu sendiri, subur-subur sendiri, berkat-berkat sendiri. Mandul. Makanya laut mati ada kehidupan nggak? Nggak ada. Laut mati nggak ada kehidupannya. Mandul itu laut. Beda sama Danau Galilea. Oke? Ya. Nah itu. Jadi orang yang produktif, jadi orang yang menghasilkan katanya Alkitab, ya. Dan ketika menghasilkannya pun, ibu-ibu kekasih, yuk kita geser dulu ke Yohanes pasal 15. Ya, di Yohanes 15 Tuhan mengajarkan banyak hal untuk bisa menjadi orang yang produktif. Dan saya percaya ibu-ibu sudah berkali-kali membaca ayat-ayat ini, gitu kan ya. Coba lihat ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima. Pasal 15 ayat kelima. Yuk baca sama-sama dulu yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan apa tuh? Berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Ya, loncat ke ayatnya yang ke-8.
Ayo baca lagi. Kalau berbuah banyak maka apa dong kita jadinya? Dalam inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak dan oke, ya, lihat, berbuah menghasilkan. Tapi bukan hanya satu katanya Alkitab, buahnya harus banyak. Dan buah itu melambangkan produktivitas, melambangkan hasil, tapi kemudian juga itu akan menjadi, kembali lagi, berkat buat orang-orang di sekitar kita, betul? Karena buah itu akan dikatakan buahnya baik kalau bisa dirasakan oleh orang, dinikmati oleh orang. Minimal yang pertama dilihat dulu, betul? Lalu yang kedua dirasakan. Nah baru kalau kita seperti itu, ayat yang ke-8 tadi berkata, Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau ibu-ibu betah jadi Kristen mandul, Tuhan dipermuliakan nggak? Buahmu nggak pernah kelihatan, buahmu nggak pernah dirasakan orang. Mandul, Bapakmu nggak akan dipermuliakan. Oke, ya, makanya harus paham apa yang aku punya, aku harus hasilkan, aku harus produktif. Yang kemudian apa yang aku hasilkan ini jadi berkat buat orang lain. Hidupku jadi berkat buat orang lain. Lalu yang menarik juga dikatakan multiplikasi, Bu. Multiplikasi itu apa ya? Sama nggak sama pelipat gandaan? Sama, duplikasi, betul? Oke. Berarti Tuhan sedang meminta kepada kita, apa yang kau terima dari Tuhan, menjadikan seorang Marta seperti apa, maka jadikanlah Marta yang lain kemudian dalam hidupmu. Oke? Jadi jangan cuma bangga, itu mandul namanya. Oh, Marta cuma, bukunya Marta, semua Marta, mandul itu namanya. Saya hanya berbuah, tapi tidak bermultiplikasi. Saya harus bisa menghasilkan Marta berikutnya. Oke, di dalam kehidupan saya. Itu yang Tuhan mau, Bu. Selama engkau hanya menjadi ibu etik selama-lamanya, engkau belum mencapai tujuan Tuhan. Harus ada Bu Etik yang berikutnya. Harus ada Bu Cindy yang berikutnya. Harus ada Bu Neti yang berikutnya. Yang kau multiplikasi di dalam Tuhan. Ya. Oke, saya nggak bicara prosesnya dulu ibu-ibu, saya bicara dulu garis besarnya. Nah, untuk bermultiplikasi ini ibu-ibu, hanya ada satu cara yang harus kita lakukan. Yuk kita ke Matius 28, 19, 20. Itu bukan perintah buat pendeta, itu bukan perintah buat gembala sidang, itu bukan hanya perintah untuk pengerja gereja, tetapi itu perintah bagi orang percaya. Oke, Matius 28, 19, 20. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata murid itu adalah buah multiplikasi. Karena dalam Yahudi, berulang kali kita belajar, murid itu adalah pribadi yang dihasilkan, yang nantinya seperti gurunya. Bagaimana gurunya, begitulah muridnya. Oke, jadi gampangnya, ya, kalau lihat nanti ada ibu-ibu di Siloam, maka orang yang lihat ibu itu orang akan ingat Bu Marta, karena dia bersama-sama dengan Bu Marta, begitu maksudnya. Oke, ya. Jadi murid adalah satu kondisi di mana seseorang dimultiplikasi orang-orang lain, dan itu bukan tugas pendeta. Memuridkan orang-orang di sekitar kita itu adalah tugas setiap kita. Dan bagaimana cara kita memuridkan mereka? Bu, gak usah pusing-pusing, gak usah tinggi-tinggi. Sederhana tuh ayat 20 bilang. So, ngapain kita? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kira-kira kayak bagaimana kita memuridkan? Kalau memang punya kemampuan kayak Pastor Marta, punya karunia pengajaran,
Oke, tapi kan tidak semua seperti pesta Marta. Ada cara universal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah tadi ayat 20 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kira-kira seperti apa? Bagaimana multiplikasinya? Lakukan firman. Lalu? Oke, ya. Berarti semuanya bermula dari kita. Iya. Kita yang menerima firman, kita yang menghidupi firman, kita yang sudah mendapatkan itu yang kita bagikan ke orang lain. Itu yang kita ajarkan ke anak kita. Itu yang kita sampaikan ke suami kita. Itu yang kita perlihatkan ke orang-orang di sekitar kita. That's it. Cuma begitu cara memuridkan. See? Kalau memang Tuhan lebih lanjut lagi, kemudian membuat kita terkoneksi sama satu orang dan kemudian kita terus mendewasakan orang itu lebih baik lagi. Tapi paling tidak, cara yang paling sederhana adalah apa yang kau dapat dari Tuhan, biar itu yang kau bagikan kepada orang. Itu yang kau ajarkan kepada anak. Makanya kembali lagi kepada tadi representatifnya Tuhan, ibu-ibu kekasih, ya. Bagaimana anakmu melihat Tuhan, itu melihat bagaimana engkau bertindak tanduk seperti yang Tuhan ajarkan kepada. Bagaimana engkau bisa menyuruh anakmu baca Alkitab kalau engkau nggak pernah baca Alkitab? Betul? Apalagi anak sekarang, Bu. Anak sekarang beda dengan angkatan kita. Angkatan kita kalau disuruh apa-apa tidak perlu bertanya, karena itu sebuah ketidaksopanan. Betul? Tapi kalau anak sekarang, ibu kasih satu berita, dia akan tanya, kenapa? Buat apa? Tujuannya apa? Kan anak sekarang begitu, Bu. Dan mereka lebih mudah mengcounter sesuatu yang opposite. Ketika dia lihat, mama suruh saya baca Alkitab. Loh, mama gak pernah baca Alkitab? Kenapa mama suruh saya baca Alkitab? Itu saya kemarin 2 hari ya sama Dika terus ibu, ya. Lalu kemudian saya pulang pelayanan dari daerah Cibubur. Lalu Dika itu menjelang masuk ke Serpong gitu ya, posisinya masih di kanan. Padahal udah 1 kilometer kurang gitu kan. Jadi saya bilang begini, ambil kiri, ini udah 1 kilometer apa segala macam. Kamu nih ya ngajarin mami bisa gitu kan ya, saya mau ajar begitu tuh Bu. Cepetan ambil ke kiri gitu kan. Ya, jangan ambil ke kiri. Besoknya saya yang bawa mobil Bu. Saya bawa mobil, terus dari itu apa gitu saya lupa ya, saya bukan peristiwa yang sama sama dia gitu ya. Saya tiba-tiba ambil kanan atau apa gitu kan, ya itu dibalikin lagi mobil itu, gitu. Waktu saya bilang kamu ngajarin mami bisa, nah besoknya dia balikin, mami kemarin ngajarin aku bisa. Gitu. Anak sekarang begitu. Anak sekarang begitu. Makanya kalau sampai ada ibu-ibu konseling sama saya, kenapa ya anak saya gitu? Kenapa? Saya balikin tanya dulu, ibunya kenapa? Itu dulu deh. Kalau ibunya nggak kenapa-kenapa, ya mari kita berdoa. Tapi kalau ibunya kenapa-kenapa, mari kita berubah. Kita nggak akan bisa menjadikan orang seperti kita kalau kita tidak seperti yang seharusnya kita. Betul? Nah itu. Ya, jadi Alkitab bilang kalau kau mau bermultiplikasi, maka ajarlah apa yang kau lakukan. Dan di sisi lain, ibu-ibu kekasih, ibu-ibu kalau lihat keseharian Dika, ibu-ibu akan bisa lihat begini, kayak mamahnya, kayak papahnya. Karena memang itu yang dia lihat dari kami, gitu. Ya, dia punya pandangan, dia punya pilihan. Ibu-ibu akan lihat, gitu. Saya nggak pernah ngajarin Dika. Saya paling kalau mamanya kita hanya ngobrol, tapi dia tangkap konsep itu dan dia jadikan itu buat bagian dari dirinya dia. Gitu. Nah itu yang terjadi ibu-ibu, dan saya juga berharap kita semua dengan rumah tangga kita seperti itu. Apa yang kau dapatkan di Siloam, apa yang kau dapatkan dari Tuhan, itulah yang kau ajarkan kembali ke orang-orang di sekitar. Ya, supaya kita bermultiplikasi. Bukan
Bukankah kita ingin dalam konotasi yang positif meraih kata-kata like mother, like daughter, like mother, like son, ya? Dan betapa sedihnya kalau misalnya sampai orang berkata begini, maminya rajin ibadah, anaknya enggak. Dan setelah diselidiki, bukan karena semata-mata sebuah kebenaran, tetapi memang maminya nggak pernah ngajak anaknya ibadah, maminya nggak pernah jadi berkat buat anaknya ibadah. Nah itu sesuatu yang beda, kecuali memang ibu-ibu sudah jadi berkat, anak itu belum berubah, suamimu belum berubah, orang-orang di sekitarmu belum berubah. Perubahan bukan hak kita, perubahan itu hak Tuhan. Tapi kalau sampai orang-orang tidak mengalami Tuhan karena kitanya, nah itu jadi masalah. Ya, nah Tuhan ingin seperti itu, sehingga mulai dari rumah tangga kecilmu, keluargamu yang kecil itu, ya, adalah hasil-hasil buah kebenaran. Anak-anak kita hasil buah kebenaran kita, cucu kita hasil buah kebenaran kita, keponakan kita hasil kebenaran kita. Itu artinya kita bermultiplitas. Silakan baca di Google, Bu. Angka kekristenan itu goyangnya luar biasa. Ya, kemarin Pak Alto ngobrol sama saya soal Hagia Sophia. Tahu Hagia Sophia? Masjid yang ada di Turki. Itu kan awalnya gereja, Bu. Yang kemudian berubah jadi masjid. Yang kemudian berubah jadi museum sekarang. Karena orang udah gak pedulikan agama lagi. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Iya, manusia akhir zaman. Gereja-gereja di Eropa udah berubah semua, kosong gerejanya. Amerika sedang menyusul, Australia sedang menyusul. Dan jangan sampai di Indonesia juga begitu. Kita sedang berupaya tiap rumah ada ponsel sekarang, kan begitu kalau perlu. Tetapi jangan sampai gereja jadi kosong karena orang-orang di dalamnya tidak bermultiplikasi. Betul? Yang ada sekarang orang-orang gitu ya, orang dunia nge-vape, anak Tuhan nge-vape. Betul nggak? Ya sekarang kita juga serba salah gitu, mau pakai ayat apa ya sudah biarkan Tuhan aja yang bekerja, kan begitu. Tapi kan itu terjadi, ya. Anak-anak Tuhan sekarang jadi kompromi begini, keluar dari gereja. Dan mereka mulai berkata, gereja bukan tempat yang nyaman lagi karena banyak larangan. Jadi pusing kita di gereja sebetulnya. Antara benar dan salah kan seperti itu. Tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena kita sendiri nggak pernah bisa jadi berkat buat anak-anak generasi kita. Iya, ibunya boleh pelayanan dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai subuh lagi. Tapi kemudian nggak pernah duduk bersama dengan anaknya dan cerita tentang firman. Anak-anak sendiri, suami sendiri, istri sendiri jadi begitu sekarang. Dengan alasan sibuk. Ya, dan lain sebagainya. Ayo, ini kalau bicara kemarin Pesta Iliana berkata boundaries, jangan ditipu sama setan soal boundaries. Oke, perhatikan hal seperti itu karena kita punya satu tujuan dan tugas yang utama dari Tuhan yaitu bermultiplikasi. Ya, ayo, bermultiplikasi, jadi berkat dimanapun engkau berada. Jadi berkat. Ya, kalaupun ibu-ibu datang ke saya seperti tadi saya katakan, Bu, nggak berubah-berubah orang di sekitar saya. Perubahan bukan hak kita, perubahan bukan upaya kita, itu hak Tuhan. Karena Paulus sudah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan dari Tuhan. Okay? Yang penting sudah nanam, yang penting sudah menyiram. Urusan berubah, urusan bertumbuh, itu urusan Tuhan. Tetapi saya harus benar-benar meng-highlight, menanam dan menyiramnya dulu. Oke? Kalau tidak ibu-ibu, jangan sampai gereja-gereja Tuhan jadi Hagia Sophia. Betul? Ya, bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja, tetapi anak-anak Tuhan terlalu mandul di dalam perjalanan hidupnya. Ayo, bangkit, mulai dari tempat di mana kita ditempatkan. Ya, dari guru-guru rohani kata Alkitab, muridkan orang-orang yang ada di sekitar, sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan demikian hidupmu dan hidupku memuliakan Tuhan. Amin. Ya, dan semua ini berproses. Untuk jadi berkat itu berproses, untuk jadi representatifnya Tuhan itu berproses. Makanya tidak ada cara yang lainnya
kecuali kita hidup dipenuhi Roh Allah. Amin. Kalau kita hidup dipenuhi Roh Allah, kita akan bisa melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Amin. Kita bangkit berdiri di dalam doa. Haleluya. Pahami hari ini bahwa engkau tidak diciptakan untuk kesia-siaan. Pahami hari ini bahwa hidupmu dan hidupku bukan kebetulan. Dan kita hanya punya waktu yang singkat untuk memuliakan Tuhan di dunia. Kita hanya punya waktu yang sebentar untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari, Alkitab berkata, selagi masih ada hari ini, jangan keraskan hatimu. Selagi masih ada hari ini, katakan, Tuhan, aku harus hidup seperti yang Tuhan mau. Selagi masih ada hari ini, jangan jadi Kristen-Kristen manual, tetapi jadi Kristen-Kristen yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau panggil aku untuk menjadi hamba-Mu, dan biarlah aku mengabdi kepadamu. Lewat apapun yang Kau percayakan di tanganku, pakai aku untuk memuliakan-Mu. Mungkin engkau ibu rumah tangga, mungkin engkau adalah seorang pendidik, mungkin engkau adalah seorang di bidang kesehatan, engkau di bidang ekonomi, marketing, dan lain sebagainya. Representatif Tuhan jalankan dalam hidupmu. Jadi berkat, jadi kemuliaan Tuhan. Hasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan mampukan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau hidup sia-sia, kami gak mau hidup sembarangan Tuhan. Kami penting di hadapan Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Mari minta Roh Kudus berdoa. Jadikan aku berkat di keluargaku Tuhan. Jadikan aku berkat di komunitasku. Jadikan aku berkat di kantorku. Jadikan aku berkat di orang-orang yang Kau tempatkan aku di tengah-tengahnya. Jadikan aku berkat ya Tuhan. Biarlah aku hidup manunggal dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah sepenuhnya aku hidup di dalam Engkau. Mari. Mungkin sampai dengan hari ini ada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan lewat hidupmu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang selama ini justru menjadi apatis sama Tuhan karena hidupmu. Hari ini katakan, Tuhan, selagi masih ada hari ini, kami mau menggenapi firman-Mu. Kami mau menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Minta pengurapan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Minta kata-kata yang membangun, minta kata-kata yang memberkati. Minta tanda-tanda heran menyertai hidupmu. Minta karunia-karunia yang efektif untuk memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Minta Tuhan sediakan itu buat kita. Ayo, efektif bagi kemuliaan Tuhan, efektif buat kemuliaan Tuhan. Bermultiplikasi, jangan cuma engkau yang diberkati. Jangan cuma engkau yang pandai secara firman Tuhan. Bermultiplikasi. Hasilkan marta-marta berikutnya. Hasilkan dirimu yang berikutnya, yang cinta Tuhan. Hasilkan. Mungkin itu anakmu, mungkin itu rekan-rekanmu, mungkin itu orang-orang di sekitarmu. Hasilkan. Jangan sebaliknya engkau yang diseret dunia, tapi engkau yang harus berkuasa, kata firman Tuhan, atas dunia. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kau jadi batu sandungan, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kau penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kau butuh hikmat, minta hikmat kata Tuhan. Kalau selama ini engkau butuh arahan, minta Tuhan, siapa yang harus kuberkati, siapa yang harus kujangkau, siapa yang harus kusiram Tuhan. Minta sama Tuhan. Ayo ibu-ibu Siloam, hidupmu harus efektif. Hidupmu harus efektif. Biar Yesus dimuliakan atas dunia. Terima kasih.
batasan usia ibu-ibu untuk menjadi efektif. Tidak ada batasan usia. Biarlah sampai engkau menutup mata, engkau menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Terima kasih. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari katakan engkau karya yang mulia. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari angkat kananmu di atas kepala dan kemudian letakkan tangan kirimu di dadamu dan pahami siapa engkau hari ini. Sekali lagi ingat baik, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada kecelakaan di dalam Tuhan. Ada rencana yang indah kenapa engkau ada di dalam Tuhan. Ada tujuan yang dahsyat kenapa engkau ada di dalam Haleluya. Mari lengkapi itu, capai itu. Engkau bukan kecelakaan. Haleluya. Engkau bukan kecelakaan. Engkau berharga. Tuhan memanggilmu, Tuhan memilihmu, Tuhan menjadikanmu, Tuhan menetapkanmu. Amin. Engkau berharga. Engkau berharga. Sehingga hari ini katakan Tuhan, ayo Tuhan Engkau segalanya. Ini aku Tuhan. Ini aku, ini aku, ini aku. Haleluya. Mari bisa dikatakan karyamu sempurna, ajaib dan